Mengejutkan, tanda-tanda ekonomi Israel mulai hancur imbas gempur Gaza. Perekonomian Israel babak belur imbas serangan ke Gaza selama berbulan-bulan. Pada kuartal 4 2023, pertumbuhan ekonomi, PDB, Israel turun 19,4% secara tahunan. Padahal pada kuartal 3 ekonomi Israel masih tumbuh 1,8%. Melansir CNN, anjloknya ekonomi Israel ditandai dengan penurunan konsumsi swasta sebesar 26,9%. Penurunan disebabkan kepercayaan yang anjlok setelah Hamas melancarkan serangan negara tersebut pada 7 Oktober 2023 lalu. Tak hanya swasta, konsumsi rumah tangga juga ikut turun. Perekonomian Israel yang anjlok juga ditandai dengan investasi dunia usaha yang turun 67,8% karena terhentinya pembangunan perumahan. Kondisi-kondisi itu disebabkan perang yang telah memaksa warga untuk mengevakuasi rumah mereka dan menyebabkan militer memanggil ratusan ribu tentara cadangan. Pemanggilan tentara cadangan itu diketahui telah menghabiskan sekitar 8% tenaga kerja, menyebabkan adanya pembatasan yang memicu jatuhnya manufaktur secara tiba-tiba, mengguncang konsumsi, dan mengosongkan sekolah, kantor serta lokasi konstruksi seketika. Nilai tukar mata uang shekel Israel pun ikut terseret hingga melemah 0,4% pada kisaran 3,62 per dolar AS. Selain itu, Kementerian Keuangan Israel melaporkan utang negara tersebut naik 2 kali lipat hingga 160 miliar shekel atau setara 697,38 triliun rupiah sepanjang 2023. Kenaikan utang terjadi sejak pecahnya perang Israel-Hamas. Lonjakan itu membuat rasio utang Israel melesat dari 60,5% dari PDB pada 2022 menjadi 62,1% pada 2023 kemarin. Perang juga membuat tingkat pengangguran Israel meningkat hingga 9,6% pada Oktober 2023. Badan Pusat Statistik Israel mencatat 428.400 orang menganggur dibandingkan 163.600 orang di bulan sebelumnya. Sebuah laporan tahunan juga mengungkap serangan Israel di Gaza telah secara signifikan merusak pendapatan 19,7% masyarakat Israel, dengan 45,5% menyatakan kekhawatiran akan semakin memburuknya kesulitan ekonomi. Mencekam, inilah detik-detik milisi Irak tembak 5 roket ke pangkalan militer Amerika di Suriah hingga amburadul. Sedikitnya ada 5 roket yang diluncurkan oleh milisi pro-Iran di Irak dari Zumar menuju pangkalan militer Amerika Serikat di Rumalin. Pejabat Amerika Serikat tak mau disebutkan namanya mengatakan bahwa serangan roket itu telah menembus militer atau markas milik Amerika Serikat di Suriah. Lebih dari 5 roket ditembakkan dari Irak ke arah pasukan di pangkalan koalisi di Rumalin, Suriah.
Kendati demikian, belum jelas apakah roket-roket tersebut gagal mencapai pangkalan atau hancur sebelum mencapai pangkalan. Namun dikabarkan, pasukan Amerika Serikat ketar-ketir melihat serangan mendadak itu. Sumber lain mengatakan pesawat dari koalisi pimpinan Amerika Serikat di Irak dan Suriah melakukan serangan udara untuk mencegat roket tersebut. Sementara itu, dua sumber keamanan Irak mengatakan sebuah truk kecil dengan peluncur roket terpasang di bagian belakang telah diparkir di Zumar, sebuah kota di perbatasan dengan Suriah. Seorang perwira militer Irak menyebut truk yang hancur itu disita untuk penyelidikan lebih lanjut dan penyelidikan awal menunjukkan truk itu hancur akibat serangan udara dari Irak. Kami sedang berkomunikasi dengan pasukan koalisi di Irak untuk berbagi informasi mengenai serangan ini, tambah perwira itu. Peluncuran roket terjadi setelah ledakan besar di sebuah pangkalan militer di Irak pada Sabtu pagi, yang menewaskan satu anggota pasukan keamanan Irak. Maka dari itu, pasukan Irak pun memberikan balasan kepada markas militer Amerika. Telegram yang berafiliasi dengan Kataib Hizbullah mengatakan, faksi-faksi bersenjata di Irak telah memutuskan untuk melanjutkan serangan setelah jeda hampir 3 bulan setelah melihat sedikit kemajuan dalam perundingan untuk mengakhiri koalisi militer pimpinan Amerika Serikat di negara tersebut.